Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan saudara-saudariku jamaah Masjid Al-Hakim VCP seluruhnya tanpa terkecuali. Semoga kita semua di malam Ramadan ke-22 ini diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting di antara itu, semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menambah nilai-nilai kebaikan yang bisa dipersiapkan menuju akhir Ramadan. Karena kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan itulah kemudian para ulama salaf terdahulu mengamalkan dan mengajarkan kepada kita ketika masih berada di bulan Rajab. Doanya simpel tapi bermakna dalam. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balikna Ramadan. Yang artinya, duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban ini dengan berkah itu, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, apa korelasi keberkahan itu dengan persiapan menuju Ramadan? Berkah itu singkatnya adalah ziyadatul khair, yang artinya bertambah kebaikan secara terus-menerus. Jadi, kalau seseorang terbiasa menambah value kebaikan dalam dirinya dan konsisten selama etapa kehidupannya, maka dimaksudkan sebagai orang yang diberkahi. Kapan harta itu menjadi berkah? Ketika harta itu bisa mendorong kita untuk menggunakannya pada jalan-jalan yang baik. Dan kapan usia kita akan dikatakan menjadi berkah? Jika usia itu bisa kita isi dengan mengerjakan segala aktivitas yang baik, yang bermanfaat. Jadi, berkah itu melekat pada semua bagian kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, saya ingin bertanya, kapan HP itu akan dikatakan menjadi berkah? Ada yang jawab? HP bisa menjadi berkah jika digunakan pada segala aspek yang baik. Bahkan status medsos pun bisa menjadi berkah ketika kita mengupdate hal-hal yang baik dan bermanfaat. Jadi berkah itu bisa ada di Facebook, YouTube, bisa ada di Instagram, TikTok. Berkah tidak hanya melekat kepada aspek-aspek materialistik seperti harta yang berkah dan keturunannya. Sebelum masuk bulan Ramadan, kenapa adaptasi kebaikan ini menjadi penting? Karena keistimewaan yang dibentangkan oleh Allah pada bulan Ramadan dari pagi sampai malam, yang hasilnya tidak perlu menunggu lama. Baru semalam pun apabila seseorang bisa meraihnya, akan bisa merubah keadaan manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan itu, standar yang paling utamanya dari Allah adalah terjadinya perubahan pada kebaikan. Karena itu, sifat ujungnya takwa yang disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama terkait dengan ibadah. Segmen yang kedua terkait dengan pengendalian nafsu. Dan segmen yang ketiga terkait bab rumah tangga. Nah, dalam aspek ibadah ini, puasa termasuk ke dalam frame takwa di dalamnya. Diturunkan perintah puasa pada bulan Sa'ban, bukan pada bulan Ramadan. Jadi, perintah puasa itu turun justru di bulan Sa'ban. Kalau didetailkan, turun pada hari Senin bulan ke-8 Sa'ban di tahun kedua Hijrah. Jadi pada periode Rasulullah memasuki tahun kedua tinggal di Madinah, turunlah kemudian perintah puasa ini, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183 yang sangat populer tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat ujung ayatnya, la'allakum tattaqun. Itu adalah tujuan paling pokok dari pendidikan Ramadan. Singkatnya, takwa itu mampu merubah pribadi kita menjadi lebih baik, dan cabang kebaikannya nanti ada 3. Yang pertama, baik hubungannya dengan Allah. Yang kedua, baik menata diri kita.
Dan yang ketiga, baik hubungan sosial kita. Sifatnya nanti ada baik dengan keluarga, baik dengan tetangga, baik dengan hewan serta tumbuhan. Itu tingkat tertingginya takwa. Jadi diharapkan dengan pelatihan selama bulan Ramadan ini bukan sekedar berapa banyak sholat yang dikerjakan, berapa banyak kita mampu menghatamkan Al-Quran, tetapi dari sekian banyak sholat dan ayat Al-Quran yang kita baca, berapa yang mampu merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu standarnya dan itu parameter dari Allah yang langsung berikan. Poin penting di ayat tersebut, kata tattaqun dibuka atau diawali dengan la'allakum. Pada gramatikal bahasa Arab, la'alla itu masuk dalam kategori harfut taroji, yaitu huruf yang digunakan untuk mengungkap satu harapan yang sangat didambakan tapi tidak mungkin diraih kecuali dengan kesungguhan. Siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi orang baik? Siapa di antara kita yang tidak ingin dinilai oleh Allah sebagai bagian orang baik? Siapa di antara kita yang tidak ingin dinilai sebagai suami yang baik, istri yang baik, dan anak yang baik, bahkan tetangga yang baik? Bukankah begitu para jamaah sekalian? Sehingga poin takwa berarti hal yang sangat didambakan oleh setiap orang. Orang pintar banyak di sekitar kita, tapi isiannya yang kita harapkan darinya adalah perilaku kebaikannya kan ya. Orang pintar tanpa baik akan jadi masalah. Orang bodoh tidak baik akan jadi bencana. Karena itu value takwa ini begitu didambakan, tetapi tetap tidak bisa diraih kecuali dengan kesungguhan. Artinya apa para jamaah sekalian? Artinya, maaf, semua umat muslim yang mendapati bulan Ramadan ini tidak akan mendapatkan derajat takwa kecuali dengan kesungguhan. Ibaratnya, mungkin bapak-bapak sekalian tentu sangat berharap untuk mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Para adik-adik sekalian tentu berharap ingin menjadi juara di kelasnya masing-masing, di sekolahnya, ingin menjadi juara di sepak bola, menjadi juara di cabang-cabang olahraga lainnya. Untuk mencapai itu tentunya semuanya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraihnya. Maka saya di sini mengingatkan kepada diri pribadi dan mengajak kepada para jamaah, mari kita sungguh-sungguh mengisi sisa hari di sepertiga Ramadan ini dengan amaliyah ibadah yang terbaik dan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita nanti menyesali ternyata sudah tinggal sehari lagi dan tak lama kemudian kita dengar gema takbir. Sahdu terdengar lantunan gema takbirnya, tetapi menyesal di dalam sanubarinya. Ma'assalamah ya Ramadan. Belum tentu kita bertemu Ramadan berikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita menyesali ketika Ramadan ini telah usai. Manfaatkan selama Ramadan masih ada dan kita lewati bersama. Jadilah para pemburu surga, jadilah para pemburu penggugur dosa, jadilah para pemburu yang terbebas dari ancaman siksa neraka, jadilah para pemburu malam Lailatul Qadar. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menutup usia kita dalam keadaan husnul khawatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.